pernah melukai diri sendiri supaya mereka menghasilkan darah yang bisa mengalir. Hai guys, ngapain? Apa kabar? Timot di sini baik-baik aja. Semoga kalian sehat dan keren selalu ya. Buat kalian yang baru aja bergabung, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Basically, segmen ini adalah tempat dimana gua meluapkan kekepoan gue sekaligus mencari jawaban dari segala sesuatu yang berbau dengan musik. Pada episode kali ini gue mau ngebahas tentang adanya konspirasi di dunia musik. Kuilah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja ada apa sih di kepala gue saat gue ngedengar adanya konspirasi dalam musik. Kalau kita ngomongin konspirasi memang jarang banget ya ada orang yang nggak suka. Tapi banyak juga konspirasi teori yang menurut gua di dunia musik ini sangat menggelikan. Kayak misalnya ada kabar bahwa ada beberapa musisi yang sudah dikabarkan meninggal tapi mereka masih eksis di dunia musik. Ya sebut aja kayak Avril Lavigne, Paul McCartney, terus juga Pete Wentz dari Fall Out Boy. Dan bahkan katanya ada satu band yang seluruh personilnya dikatakan sudah meninggal tapi mereka membuat album. My Chemical Romance, semenjak booming albumnya mereka yang berjudul The Black Parade di tahun 2006, ternyata setelah masa kejayaannya itu, performa dari mereka terus menurun. Sampai akhirnya album itu adalah album yang dianggap sebagai album terakhir dari My Chemical Romance yang berhasil membuat mereka sukses mencapai kejayaan di dunia musik. Tapi nggak banyak yang tahu, sebenarnya My Chemical Romance mengeluarkan album lagi setelah The Black Parade. Album tersebut bernama Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Memang album ini nggak banyak yang tahu, bahkan fans dari My Chemical Romance sendiri banyak juga yang ternyata nggak terlalu tahu dengan adanya album ini gitu. Dan dikarenakan adanya kontras yang cukup signifikan antara album sebelumnya dengan album yang baru ini, akhirnya mereka merasa frustasi dan memutuskan untuk membubarkan band. Setelah mereka menyatakan bubarnya band mereka, akhirnya vokalis dari My Chemical Romance bernama Gerard Way dikatakan sangat terlihat langsung secara drastis merubah penampilannya. Padahal tadinya si Gerard ini masuk ke dalam 10 besar penyanyi dunia yang dianggap paling ganteng. Tapi ternyata setelah dikabarkan bahwa Gerard ini sempat frustasi, akhirnya dia merubah penampilannya menjadi sedikit lebih gemuk. Dia memelihara rambutnya sampai gondrong dan tidak teratur, bahkan kumisnya itu juga tidak terawat. Dan bahkan saking berubahnya penampilan dari Gerard ini, bahkan sampai fans dari My Chemical Romance mungkin gak akan sadar kalau dia ketemu sama Gerard di pinggir jalan. Dari situ muncullah teori di mana Gerard Way akhirnya memutuskan untuk bunuh diri atau depresi. Dan apabila masih ada pertemuan dari My Chemical Romance, itu dianggap adalah orang lain. Tapi ternyata perubahan drastis secara penampilan tidak hanya terjadi pada Gerard, tapi kepada semua personil dari My Chemical Romance. Nah sebenarnya perubahan dari para personil dari My Chemical Romance ini udah kelihatan dari albumnya Danger Days. Cara bermainnya, jenis musiknya, bahkan suaranya Gerard dikabarkan sudah sedikit berubah. Nah disitulah sebenarnya awal mula muncul adanya teori bahwa band My Chemical Romance itu dituntut untuk berhenti bermain, berhenti memproduksi musik karena titik kejayaannya itu sudah diset untuk di The Black Parade aja. Jadi konon kabarnya album Danger Days ini sengaja dibuat oleh orang yang dianggap mirip dengan My Chemical Romance untuk menghancurkan karirnya sehingga My Chemical Romance tidak lagi ada. Dan gak boleh juga ketinggalan tentang teori konspirasi dari band ini, dimana kabarnya Gerard dan basisnya Mike Way, yang dimana mereka adalah saudaraan, ternyata mereka adalah transgender, dimana dikabarkan bahwa Gerard memiliki nama asli Geraldine dan Mike bernama Mitchell Way. Dan kabar yang beredar dari teori konspirasi ini dimana kabarnya si Gerard dan Mike Way ini ingin berubah menjadi dirinya sendiri, yaitu menjadi seorang wanita setelah meraih kesuksesan di The Black Parade. Agak rancu buat gua karena kan si Gerard ini sempat dikabarkan kalau dia tuh tumbuh kumis ya, tapi ya nggak tahu, mungkin dia hormon laki-lakinya lebih banyak dibandingin dia sebagai feminin atau sebagai wanita. Oh ya, dan ada satu lagi teori yang masih menyangkut dengan My Chemical Romance, di mana ada band yang baru namanya 21 Pilots. Pasti lo pernah denger kan? Nah itu kabarnya sebenarnya mereka adalah personil asli dari My Chemical Romance yang lagi menyamar.
Teori konspirasi pada musik yang selanjutnya adalah dikabarkan bahwa David Bowie telah memprediksi adanya kebangkitan dari Kanye West. Kenapa dibilang bangkit ya? Kalau berbicara tentang David Bowie, memang walaupun dia sudah lama meninggal ya, tapi David Bowie ini cukup banyak dan besar pengaruhnya terhadap dunia musik, khususnya para musisi di era 90, 2000, dan mungkin sekarang juga masih ada ya. Cuma gue gak habis pikir aja kenapa David Bowie yang sudah lama meninggal dan segitu banyaknya menginspirasi para musisi ini dibawa-bawa ke dalam teori konspirasi musik. Let's see. Ini bermulai dari albumnya David Bowie yang judulnya panjang, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Album itu diluncurkan di tahun 1972 dan di situ digambarin kalau David Bowie sedang berdiri di depan gedung, tapi di gedungnya itu di atasnya kayak ada pelang tulisan yang bertuliskan K.West. Nah, K-nya itu dianggap sebagai Kanye. Jadi konon kabarnya di albumnya David Bowie yang tadi namanya panjang itu dibuka oleh lagu yang berjudul 5 Years. Dimana pada lagu 5 Years ini, lirik-lirik yang dibuat oleh David Bowie ini menggambarkan adanya kehancuran dunia atau peradaban yang sangat mengerikan. Dan di lirik itu juga dikesankan bahwa ada satu orang yang bertahan selama 5 tahun dan dia mengajak para pendengar untuk bertahan hingga 5 tahun ke depan sebagai bentuk peringatan bahwa 5 tahun ke depan akan ada sesuatu yang merubah kengerian dari ending of the world itu. Namun lagunya masih kentang karena belum jelas maksud dari David Bowie itu apa. Tapi di lirik itu dia kayak cuman mengesankan kira-kira seperti itu. Tapi ternyata setelah ditelusuri, ternyata jawaban dari 5 Years ini ada di lagu yang berjudul Black Star, yaitu lagu penutup dari album David Bowie yang membuat teori konspirasi ini ada. Kalau lo pernah ngedengerin lagu Black Star dari David Bowie ini, mungkin perasaan lo mirip sama gua, dimana gua kadang-kadang merinding. Itu lagu kan nuansanya kayak horor banget ya, dark gitu, terus liriknya juga ya dark juga gitu. Bener-bener kalau lo ngedengerin lagu itu, lo akan masuk banget ke liriknya yang dimaksud sama David Bowie di lagu Black Star itu. Tapi ternyata ada gap transisi musik di mana pada saat lagu itu sampai di lirik David Bowie yang mengatakan bahwa something happened on the day he died. Spirit rose a metre and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. Dan akhirnya orang ini kayak semacam bilang kalau I am a black star. I am a black star. Nah, transisi musik yang tadi gue bilang di sini kayak musiknya yang tadinya horor, ini tiba-tiba berubah menjadi sedikit lebih ceria, kayak semacam ada penggambaran harapan baru dari adanya kehancuran peradaban yang sangat mengerikan tadi di lagu 5 Years. Ya, dan benar aja 5 tahun kemudian setelah album itu dirilis, lahirlah seorang penyanyi yang berkulit gelap dan ternyata saat dia hidup sempat menjadi sosok star di dunia musik, yaitu Kanye West. Tapi konon kabarnya setelah si Kanye ini dikabarkan oleh nggak tahu sama siapa, pokoknya pasti dia dengar, Kanye, lo ternyata udah diprediksi tahu sama David Bowie kalau lo bakalan jadi black star. Akhirnya si Kanye West ini beride, dia dengan rapnya itu dia mau membuat tribute untuk mendiang David Bowie dan membuat album khusus untuk tribute David Bowie. Tapi ternyata ditolak mentah-mentah sama seluruh fans dari David Bowie. Bahkan fans dari Kanye West sendiri bilang kayak nggak usah, nggak apa-apa. Udah cukup aja itu menjadi teori konspirasi, nggak perlu lu sampai segitunya, bisa dibilang kayak, lo nyari panggung dalam aji mumpung. Keren juga tuh, nggak boleh manggung walaupun aji mumpung. Oke, next. Ada kabar bahwa darah dari personil band Kiss yang dikabarkan digunakan pada cover majalah Sports Illustrated. Jadi kalau lo ingat, gue pernah ngebahas tentang musisi yang ngejual barang-barang aneh. Nah, ternyata personil dari band Kiss ini juga nggak segan-segan dan nggak pernah malu untuk memberikan merchandise yang nggak kalah aneh. Yang kabarnya dimana mereka pernah menjual senar gitarnya
sampai ke peti mati yang suka dijadiin properti mereka saat manggung. Jadi mereka tuh memang terkenal sering menjual barang-barang mereka yang unik dan juga dark humor gitu ya. Kayak mungkin buat mereka tuh lucu, padahal sebenarnya kayak serem. Kayak misalnya jual peti mati, kan udah ada yang jual sendiri, kenapa lo mesti ikutan gitu. Oke, jadi kabarnya para personil band Kiss ini pernah melukai diri sendiri supaya mereka menghasilkan darah yang bisa mengalir untuk dimasukkan ke dalam tinta berwarna merah. Nah, awalnya sih tujuan dari tinta itu bakalan dipakai untuk ngegambar komik yang berjudul Super Special Kiss di tahun 1977. Tapi ternyata, katanya tinta itu ketuker. Gue nggak tahu gimana ceritanya sampai akhirnya ketuker, tapi dikabarkan bahwa akhirnya tinta yang seharusnya dipakai untuk bikin komik tadi dipakai untuk pembuatan cover di majalah Sports Illustrated. Kalau misalnya lo lihat di search engine majalah Sports Illustrated itu gambarnya kayak cewek-cewek seksi gitu. Jadi gue nggak tahu ya, karena kan Kiss ini kan suka ngejual sesuatu yang dark humor gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu bentuk strategi penjualan dari albumnya. Mungkin, gue juga nggak tahu. Kalau menurut kalian gimana? Kasih tahu gue dong, komen di bawah. Oke deh, segitu dulu aja buat episode kali ini. Kalau misalnya kalian mau ngerekomendasiin gue untuk ngebahas sesuatu di episode selanjutnya, silahkan langsung komen aja di bawah. Atau kalian bisa nge-DM gue di Instagram @_Timot Anantia. Nanti bakalan gue baca. Thank you, see you, bye.